kuliah dasar-dasar penyuluh akan menyampaikan materi tentang landasan pendidikan penyuluh agama menurut landasan ilmiah teologis dan teknologi. Tentu saja, materi yang pertama adalah landasan ilmiah teologis dalam pendidikan penyuluh agama Kristen, di mana landasan ilmiah teologis dalam pendidikan penyuluh agama Kristen ini merujuk pada penggunaan metodologi ilmiah yang didasarkan pada prinsip-prinsip teologi Kristen. Berikut adalah poin penting dalam landasan ilmiah teologis dalam konteks pendidikan penyuluh agama. Yang pertama yaitu integrasi Alkitab dan teologi, di mana landasan ilmiah teologis melibatkan pemahaman mendalam tentang Alkitab sebagai sumber utama ajaran Kristen. Penyuluh agama Kristen harus memiliki pemahaman yang kuat tentang kitab suci dan kemampuan untuk mengintegrasikan pengajaran Alkitab dalam konteks pendidikan. Artinya adalah yang menjadi dasar pegangan penyuluh agama Kristen adalah Alkitab. Penyuluh agama harus benar-benar memahami dan mengerti maksud dari isi Alkitab tersebut sebagai bahan ajaran penyuluhan nanti di dalam masyarakat. Poin yang kedua yaitu teologi pendidikan Kristen. Ini adalah cabang dari teologi yang membahas pendidikan dalam konteks kekristenan. Landasan ilmiah teologis ini mencakup pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip teologi dapat diterapkan dalam perencanaan kurikulum, strategi pengajaran, dan evaluasi dalam pendidikan agama Kristen. Poin ketiga yaitu keteladanan Kristus. Penyuluh agama Kristen harus mencerminkan karakteristik dari Kristus dalam kehidupan dan pengajaran mereka. Ini mencakup penerapan nilai-nilai Kristiani dalam setiap aspek pendidikan, termasuk etika dan moralitas. Yang keempat adalah etika Kristen. Memahami etika Kristen dan bagaimana prinsip-prinsip etis dapat ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengajarkan etika Kristen sebagai bagian penting dari pendidikan agama. Yang kelima adalah teologi praktis. Mengajarkan cara penerapan iman Kristen dalam konteks kehidupan sehari-hari, seperti pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Itulah beberapa poin penting yang harus dipahami dalam landasan ilmiah teologis. Jadi, poin penting yang ada di dalam landasan ilmiah teologis pendidikan penyuluh agama Kristen itu, yaitu yang pertama, integrasi Alkitab dan teologi, yang kedua, teologi pendidikan Kristen, ketiga, keteladanan Kristus, keempat, etika Kristen, dan kelima adalah teologi praktis. Selanjutnya akan dibahas oleh teman kami. Topik yang kedua yaitu landasan ilmiah teknologi dalam pendidikan penyuluh agama Kristen. Yang pertama, keyakinan Kristen dan etika, yang membahas satu, teologi Kristen sebagai landasan pendidikan, yang artinya dalam teologi Kristen sebagai landasan pendidikan membahas pengertian dan prinsip-prinsip dasar. Yang kedua, etika Kristen dalam pendidikan, yang artinya etika Kristen dalam pendidikan mengajarkan nilai-nilai moral dan kebajikan. Bagian yang kedua, pembelajaran dan ajaran Kristen, yang membahas satu, kitab suci sebagai sumber pembelajaran utama, yang artinya Alkitab sebagai pedoman hidup. Yang kedua, pengajaran Kristen dalam konteks modern, yang artinya dalam pengajaran Kristen dalam konteks modern mengajarkan relevansi ajaran Kristen dan era digital. Landasan teologis dalam pendidikan penyuluh agama. Landasan teologis merupakan atau dasar-dasar yang digunakan dalam pemahaman dan penafsiran ajaran agama. Ini dapat bervariasi tergantung pada agama dan aliran teologis yang diikuti. Beberapa ahli dan aliran memiliki landasan teologis yang berbeda-beda, namun umumnya landasan teologis mencakup satu, teks suci. Ajaran agama didasarkan pada teks suci yang dianggap suci dan ilmiawi seperti Alkitab, Al-Quran, dan kitab suci lainnya. Yang kedua, tradisi. Mereka mendasarkan agama pada tradisi dan ajaran yang diturunkan dari generasi ke generasi. Yang ketiga, akal. Pemikiran dan penawaran logis digunakan untuk memahami dan memaknai ajaran agama. Yang keempat, pengalaman spiritual. Pengalaman pribadi dan rohani dianggap sebagai landasan penting dalam memahami ajaran agama. Yang kelima, pengajaran para pemimpin agama. Pandangan ajaran yang diakui dari pemimpin agama atau tokoh-tokoh suci.
teknologi pemanfaatan media dan teknologi. Pendidikan penyuluh agama Kristen dapat diperkaya dengan menggunakan media teknologi modern. Penggunaan presentasi multimedia, video pembelajaran, dan platform pembelajaran online dapat membantu penyuluh menyampaikan materi dengan cara yang menarik dan efektif. Yang pertama, komunikasi online. Komunikasi online seperti forum diskusi, blog, atau grup sosial Kristen dapat menjadi alat yang efektif untuk memvalidasi diskusi dan kolaborasi antar siswa. Hal ini dapat Teknologi dalam pendidikan penyuluh agama adalah keterlibatan teknologi dalam upaya mengoptimalkan proses pembelajaran dan pengajaran agama. Berikut adalah beberapa konsep dasar yang terkait dengan landasan teknologi dalam pendidikan penyuluh agama. Yang pertama, e-learning. E-learning adalah konsep pembelajaran online yang menggunakan teknologi komunikasi dan informasi. Dalam konteks agama, e-learning dapat platform atau aplikasi yang menyediakan materi pembelajaran, teks, forum, diskusi, dan interaksi dengan penyuluh agama. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh. Dalam situasi di mana akses fisik terhadap penyuluh agama terbatas, teknologi dapat digunakan dalam membantu materi agama. Misalnya menggunakan konferensi video atau webinar dapat memungkinkan penyuluh agama untuk berinteraksi dengan siswa atau jemaah dari jarak jauh. Yang ketiga, aplikasi mobil. Teknologi mobil dapat dimanfaatkan untuk memudahkan akses dan belajar agama kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, media sosial. Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, atau YouTube dapat digunakan untuk menyebarkan informasi agama dan mengakomodasi interaksi dengan audiens yang lebih luas. Yang kelima, simulasi dan multimedia. Penerapan landasan teknologi dalam pendidikan penyuluh agama dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan interaktivitas pembelajaran secara keseluruhan. Namun tetap penting bagi penyuluh agama untuk senantiasa menjaga kualitas, keakuratan, serta ketetapan konten yang disampaikan.